Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita tidak pernah jemu dan jenuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kita sebagai hamba Allah itu tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur dan bersabar. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh perkara seorang mukmin itu penuh dengan kebaikan. Apabila dia mendapatkan ujian, maka dia bersabar. Sebaliknya ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia senantiasa bersyukur. Dan kalau ditanya, timbul pertanyaan, sulit mana antara sabar dan syukur itu? Para ulama memberikan jawaban, ternyata lebih sulit bersyukur daripada bersabar. Karena bersabar itu akan hadir ketika suatu ketika kita mengalami suatu episode kehidupan, mungkin menghadapi kesedihan, mungkin menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersabar. Dan beberapa ulama memberikan gambaran ketika kita ini bersabar ketika menghadapi ujian atau musibah, itu adalah tingkatan sabar yang paling rendah. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, sabar ketika menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga dari sabar adalah sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Jadi ternyata lebih sulit bersyukur daripada bersabar. Kenapa? Sampai Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kalimat zikir yang senantiasa beliau baca, terutama di waktu subuh setelah sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa mengingat padamu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa bimbinglah aku agar senantiasa ibadahku ini bagus di hadapanmu. Jadi syukur itu sepanjang nafas, sepanjang kehidupan kita, maka senantiasa syukur itu harus senantiasa kita hadirkan dalam hati kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan tidak pernah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Lalu ketika ditanya bagaimanakah cara bersyukur yang baik itu, maka kita melihat dan mengikuti teladan para sahabat yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ketika bersyukur adalah dengan membayar semua kenikmatan itu tidak lain dan tidak bukan dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat dulu itu ketika mendapatkan nikmat, mereka itu khawatir, jangan-jangan nikmat ini akan melenakan mereka. Sehingga akhirnya ketika nikmat itu semakin bertambah, maka mereka bersyukur. Contoh misalnya seorang sahabat ya yang terkenal kaya raya ya, ada beberapa sahabat ya. Ketika mereka mendapatkan nikmat harta, cara bersyukurnya gimana? Ya bersedekah ya. Mensedekahkan hartanya. Kalau Umar bin Khattab itu mensedekahkan setengah hartanya ya. Sahabat yang lain, Utsman bin Affan itu mensedekahkan seluruh hartanya. Tetapi lagi-lagi ketika seseorang itu bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya. Sehingga para sahabat itu ketika menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk bersedekah, maka mereka semakin bertambah kaya dan bertambah kaya.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentu syukur ini harus menjadi semangatnya orang beriman dalam kehidupan dunia ini. Baiklah, itu sebagai mukadimah. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bahwasannya kita sebagai hamba Allah, hamba yang lemah ini, kita itu senantiasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan ini biasanya itu di saat-saat krusial, di saat-saat kita ini terdesak. Dan tentunya tidak ada pihak lain yang bisa memberikan kita pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah, agar senantiasa kita ini diberikan pertolongan oleh Allah, maka ada beberapa amalan yang mungkin bisa kita lakukan. Para ulama menghimpun ada 3 amalan yang bisa menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tolonglah agama Allah. Ini sempat viral ya, ketika 10 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, awal-awal ada pilpres ya, periode pemilihan presiden 2 periode yang lalu itu kan terjadi berbagai macam gesekan ya, terjadi keterbelahan di negara kita, terutama rakyat Indonesia. Yang satu berpihak ke sana, yang satu berpihak ke sini. Akhirnya pembahasan itu, polemik itu merembet. Kenapa Allah kok dibela? Padahal Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa kok harus ditolong? Bukankah justru Allah yang menolong kita? Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ternyata maksud dari ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tolonglah agamanya Allah. Bagaimanakah cara menolong agama Allah? Ya, kita menegakkan ajaran-ajaran yang di dalam agama itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam kisah percakapan dengan Nabi Musa disebutkan, cara menolong agama Allah itu adalah ketika kalau kita ingin menolong agama Allah, ya tolonglah hamba Allah yang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, misalnya kalau ada orang yang kekurangan, yang masuk kategori fakir dan miskin, kita tolong mereka. Kalau kita menolong mereka, maka kita juga menolong Allah, menolong agamanya Allah. Kalau kita melihat ada sebuah masjid, ya, masjid itu sepi, tidak ada yang ngurusi, maka kita berinisiatif menjadi pengurus masjid tersebut, meramaikan masjid tersebut, memakmurkan masjid tersebut, merawat dan sebagainya. Ini termasuk menolong agamanya Allah. Ya, kenapa? Kalau tidak, kita siapa lagi? Kalau kita melihat sebuah generasi bangsa ya, yang terjebak pada kenakalan remaja, lalu kemudian kita tidak membimbing mereka pada jalan yang benar, pada arah kehidupan yang lebih baik, ya, itu sama dengan tidak menolong agama Allah. Jadi kalau kita ingin melihat mereka ini tumbuh menjadi generasi yang baik, ya kita tolong agama Allah dalam bentuk apa? Merangkul mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka dengan baik. Makanya kenapa para ulama terdahulu itu ya, banyak yang mendirikan pondok pesantren, ya tujuannya kan ini, agar membentuk sebuah generasi. Karena generasi itu memang harus dikaderkan, Pak, harus dipersiapkan. Karena dalam agama ini kita itu tidak boleh soleh secara personal, tetapi kita itu harus soleh secara komunal atau secara kolektif. Artinya dalam masyarakat itu kita tidak boleh soleh sendirian, tapi kita juga harus mengajak orang-orang yang lain untuk soleh secara berjamaah. Nah, ini termasuk menolong agama Allah. Makanya berdakwah, menyerukan risalah agama ini, mengikuti jalan Nabi, menjadi seorang pendakwah, maka itu juga menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini pernah kita sampaikan beberapa kisah-kisah, mungkin Bapak Ibu yang sekalian sudah sering mendengar kisah ini. Bahkan orang-orang yang dalam hidupnya itu ketika dia mendapatkan kesulitan, ya, kesempitan, ya, tetapi ketika suatu ketika dia ini menolong agamanya Allah, maka dia juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu senantiasa berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingat kepada Allah. Kalau jenengan masih ingat kemarin khotbah Jumat, ya, Ustadz Komarudin dari Sidoarjo, beliau khotib Jumat di sini mengangkat tema keberuntungan bagi orang-orang yang berzikir. Ya. Disebutkan bagaimana tentang keutamaan-keutamaan orang yang berzikir itu. Intinya orang yang berzikir itu akan mendapatkan keberuntungan. Salah satunya yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus itu termasuk nabi yang kurang sabar, ya. Ketika diperintahkan oleh Allah berdakwah pada suatu kaum, lalu kaumnya itu tidak mau menerima dakwahnya, maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya, sehingga akhirnya dia meninggalkan kaum itu, dia naik kepada perahu, ya. Lalu ternyata perahu itu kelebihan muatan, lalu diundi oleh nahkoda, ini harus salah satu penumpang ini harus diceburkan ke laut ini supaya perahunya tidak tenggelam. Akhirnya apa? Dilakukan pengundian, diundi. Setiap kali undiannya itu jatuh kepada Nabi Yunus, dan itu diulangi beberapa kali. Setiap diundi, dikopiok undiannya Nabi Yunus lagi, sampai mungkin 3 kali Nabi Yunus mendapatkan undian harus menceburkan dirinya ke laut supaya perahu yang kelebihan muatan itu tidak tenggelam. Hingga akhirnya qadarullah, Nabi Yunus pun dimasukkan atau diceburkan ke laut, dan dia kemudian ditangkap, ya, dimakan oleh seekor ikan yang ukuran besar, ikan paus. Lalu kemudian di dalam perut ikan itu Nabi Yunus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lantunan zikir ini dijadikan sebab oleh Allah kepada Nabi Yunus untuk mendapatkan pertolongan. Nabi Yunus berzikir di dalam surat Al-Anbiya, ya, disebutkan kalimat zikirnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Rob kecuali Engkau, ya Allah, yang patut disembah, ya, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 143 144 sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Yunus ini, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batinihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Nah, ini juga pernah terjadi di Amerika. Kita tahu Amerika itu adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa ras dan etnis. Jadi banyak orang itu, banyak dari beberapa negara, mereka itu melakukan imigrasi ke Amerika. Jadi Amerika itu adalah negara yang penduduknya itu banyak dari berbagai macam suku, ya, termasuk suku-suku, karena mereka banyak orang yang berimigrasi ke sana. Nah, salah satu penduduk Amerika itu ada salah seorang keluarga dari Timur Tengah imigrasi ke Amerika, punya anak gadis, dan tentunya keluarga ini adalah keluarga Muslim, dan anak gadisnya tentunya kalau dari keluarga Muslim tentu berjilbab, dan ini tentu kontras sekali dengan gaya kehidupan warga Amerika yang memang punya jargon sebagai negara bebas, ya. Jadi negara bebas itu artinya mau apa saja bebas, karena mereka mengagungkan hak asasi manusia. Nah, pas suatu ketika si gadis remaja yang berhijab ini, suatu ketika dia itu berjalan, ya, ketika dia pulang dari bekerja atau kuliah itu pulang kemalaman, dia berjalan di suatu lorong yang sepi.
dan tidak ada rute yang lain selain menuju untuk rumahnya itu, lewat rumahnya itu tidak ada rute selain itu pokoknya. Nah ternyata di dalam rongkrong atau jalan yang sepi itu ada sekumpulan preman-preman yang sedang nongkrong di situ, dan kemudian ternyata para pengganggu atau preman-preman itu tidak berani mengganggu dia. Jadi ketika si gadis remaja ini lewat, mereka itu diam aja melihat. Nah setelah akhirnya itu dia sampai sampai selamat ke rumahnya, tiba di rumahnya. Nah selang beberapa menit kemudian ada lagi seorang gadis yang lewat di situ. Gadis ini non muslim, tentunya tidak menutup aurat, dan tentunya kalau gaya pakaiannya ya banyak sesuatu yang terbuka. Dan ternyata ketika si gadis ini lewat di tempat itu, melewati kumpulan preman-preman tadi, maka gadis ini pun dianiaya, dizalimi, dan menjadi korban pemerkosaan. Sehingga akhirnya apa? Kasus ini akhirnya dilaporkan ke polisi dan terjadi penyidikan dan penyelidikan. Sehingga akhirnya ketika dilihat CCTV, tampak seorang wanita yang berhijab tadi lewat, akhirnya didatangi di rumahnya dan dimintai persaksiannya. Apakah benar kalian tadi ketika melewat jalan ini kalian ketemu mereka-mereka ini? Setelah dilihat, benar, mereka adalah kumpulan laki-laki, gerombolan preman yang lewat ketika aku sering lewat pulang ke rumahku. Dan ternyata ma'asyar muslimin, setelah gadis berhijab ini, gadis muslimah itu lewat gadis lain, dan akhirnya gadis itu dianiaya, dizalimi, dan menjadi korban pemerkosaan. Nah akhirnya terungkaplah kasus ini, pelakunya ini semuanya. Tetapi sebelum pulang, si gadis muslimah ini penasaran, kenapa tadi dia lewat kok tidak diganggu. Akhirnya dia bertanya kepada salah satu kelompok preman itu, saya ingin bertanya, saya tadi lewat di depan kalian, kenapa kalian kok tidak mengganggu aku? Sedangkan setelah aku lewat, ada seorang gadis, lalu kamu berani mengganggunya. Lalu sang preman, salah seorang di antara mereka menjawab, ketika engkau berjalan, aku melihat ada seorang laki-laki yang tinggi besar badannya yang yang berjalan di belakangmu. Aku melihat dengan jelas dia itu seperti pengawalmu. Bayangkan Pak. Jadi kelompok preman itu melihat gadis ini ketika berjalan ada yang melindungi, sehingga mereka tidak berani mengganggu. Nah beda dengan gadis Amerika tadi yang tidak berpakaian dengan benar, yang membuka aurat, mereka berani mengganggu. Dan ternyata ketika melihat atau mendengar jawaban dari preman ini, si gadis itu pun akhirnya kaget. Ternyata Allah begitu murah memberikan pertolongannya, sehingga akhirnya dia pun bertanya kepada orang yang lebih alim peristiwa ini, dan disebutkan bahwa ternyata si gadis ini menceritakan punya amalan, yaitu senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak senantiasa melantunkan kalimat-kalimat untuk mengingat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka dengan berzikir ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ingatlah Allah ketika dirimu dalam keadaan senang, maka Allah pasti akan mengingat dirimu ketika dalam keadaan kamu tidak senang, artinya ketika mendapatkan kesulitan. Inilah ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Poin yang kedua, bagaimana cara kita ini untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, agar kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah adalah, maka jagalah Allah. Sebagaimana ketika disampaikan pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ini berboncengan naik onta, ya, karena Ibnu Abbas itu waktu itu usianya mungkin sekitar 9 tahun, dan Ibnu Abbas dan Rasul ini
hubungannya adalah sepupu atau mesanan, Pak. Sehingga akhirnya Rasulullah menyampaikan, ya gulam, wahai bocah, aku ingin menyampaikan suatu kalimat, mengajarkan kalimat kepadamu. Ihfadillah, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jadi artinya menjaga Allah itu apa? Para ahli tafsir hadis menyampaikan yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga batas-batas Allah, menjaga hak-haknya Allah, menjaga larangan-larangannya, dan menjaga perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Ya mengerjakan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, salah satu cara kita menjaga Allah adalah yaitu dengan senantiasa kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu, untai nasihat ini memang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat kecil beliau, yaitu Imam Ibnu Abbas, ya. Jadi Imam Ibnu Abbas ini sepupu anak dari paman beliau yang bernama Abbas. Karena suatu ketika Rasul itu pernah secara khusus mendoakan Ibnu Abbas ini agar ahli atau pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Maka berkat dari doa Rasul ini, akhirnya Ibnu Abbas ini diberi gelar sebagai Habrul Ummah, yaitu ahlinya ilmu umat ini, atau Al-Bahru, seperti samudra ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hambanya? Lalu Mu'adz pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, haknya Allah atas hambanya itu adalah dengan beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya. Jadi kalau kita ini beribadah kepada Allah, kita bertauhid kepada Allah tanpa pernah kita ini mensekutukannya, maka itu sama saja dengan kita menjaga haknya Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam At-Tabari menjelaskan makna ayat ini, ya, menjelaskan maksudnya adalah ketika Allah memberikan batas antara orang-orang kafir dengan orang-orang beriman adalah ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah balasan kepada Allah, balasan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Maka barang siapa yang senantiasa menjaga Allah, maka dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ini senantiasa menetapkan diri kita istiqomah dalam mengimani apa-apa yang telah disampaikan kepada kita, lalu kemudian kita melaksanakan dalam perbuatan, kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan penjagaan kepada kita. Demikian ma'asyiral muslimin yang sekilas pada kesempatan di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.